Jerawat adalah masalah yang sering banget nih kita temuin sehari-hari, mulai dari remaja hingga dewasa. Namun permasalahannya, si jerawat ini tuh sering banget bikin penampilan kita jadi nggak oke, dan bahkan bikin kita jadi makin nggak pede nih. Nah, pas banget sekarang kita lagi sama Dokter Andralia, kita langsung aja ya ngobrol sama expert. Halo dok. Halo. Nih aku boleh tahu gak sih dok, kenapa sih jerawat tuh bisa muncul di wajah kita? Oke, pertama-tama jerawat itu banyak sekali penyebabnya. Ada juga yang karena paparan, misalnya debunya berlebihan di wajah, kemudian telat dibersihkan, akhirnya terjadi kontaminasi pada kulit, dan misalnya skin barrier-nya itu kurang bagus, akhirnya kumannya masuk ke dalam, ditambah lagi dengan sumbatan-sumbatan yang dibersihkannya dengan tidak teratur. Akhirnya terjadi infeksi dan muncullah jerawat yang misalnya kita tahu ada yang pustul, ada yang papul juga, kemudian sampai yang kista yang nananya banyak sekali. Berarti jerawat tuh juga macam-macam ya dok ya. Nah tadi dokter sempat mention nih ada skin barrier ya dok. Berarti itu kemunculan jerawat ada hubungannya ya dok sama skin barrier? Ada sekali. Jadi skin barrier itu sendiri sebenarnya adalah salah satu pelindung kulit. Kita sebut itu adalah tameng dari bakteri segala macam kuman dari luar untuk masuk ke dalam tubuh. Kalau misalnya skin barrier kita bagus, kemudian ditambah dengan pembersihan yang bagus, maka kuman tersebut tidak akan sampai menginfeksi kulit dan menimbulkan terjadinya jerawat tersebut. Tapi kalau misalnya skin barrier-nya rusak, seringkali orang juga tidak tahu bahwa mandi berlebihan di bawah air panas yang lama, banyak sekali dianjurkan pemakaian retinol, tapi kemudian kalau misalnya tidak diketahui atau tidak paham betul cara penggunaan yang benar, justru bisa memicu timbulnya efek samping, salah satunya bisa juga jadi jerawat. Gitu ya dok, berarti penanganan jerawat tuh harus tepat ya dok ya. Kalau gitu gimana nih dok caranya kita menangani jerawat yang tepat dok? Baik, jadi pertama-tama kita harus mulai dengan step pertama. Step pertama itu kita tahu pembersihan itu sangat penting. Jadi semua orang tidak boleh skip tahap pembersihan ini. Kalau kulit itu sudah kita diberkati dengan kulit yang bagus, tapi pembersihannya jelek, lama-lama semua tumpukan debris, produksi sebum yang berlebihan kadang-kadang bisa menyumbat. Nah, sumbatan ini kalau terjadi superinfeksi dengan P. acne, maka akan menimbulkan timbulnya jerawat. Jadi step pertama harus pembersihan dengan betul. Pembersihan dengan betul tidak cukup dengan hanya sabun sekedarnya. Kalau orang tersebut ada meeting dari pagi sampai malam, dia kalau misalnya pulangnya itu tunggu 12 jam kemudian baru cuci, kadang-kadang bisa terjadi encapsulated, artinya kuman atau debris atau semua sumbatan yang terjadi itu bisa makin tambah parah. Kalau dia kebetulan olahraga atau kotor kemudian tidak langsung dibersihkan, maka bisa memicu timbulnya jerawat. Yang kedua itu adalah kalau sudah diberikan pembersihan yang bagus, kita ingat bahwa sel kulit mati kita secara otomatis akan timbul terus-menerus dan dia akan ada namanya turnover cell. Kalau turnover cell ini terjadi pada orang normal bisa buang sendiri dengan teratur, tapi dengan catatan bahwa pembersihannya juga bagus. Tapi kalau misalnya dia telat membersihkannya, kemudian turnover cell juga meningkat dan tidak dilakukan dengan step yang benar, maka bisa terjadi penumpukan yang berlebih tersebut dan memicu terjadinya akne. Jadi pada orang yang lambat turnover cell, misalnya pada orang tua atau orang yang lebih dewasa, itu akan terjadi turnover cell yang lebih lama daripada orang normal. Nah, turnover cell tersebut kita harus bantu untuk sekali-sekali dikasih eksfoliator. Retinol adalah salah satu eksfoliator, tapi penggunaan retinol tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, maka skin barrier akan rusak. Kalau skin barrier rusak, itu ibaratnya rumah dibuka jendelanya dan bisa dimasukin oleh pencuri atau apa. Nah, kuman itu termasuk salah satunya. Jadi dia bisa enter ke dalam sel kita di dalam atau di jaringan yang lebih dalam dan bikin masalah. Kita harus jaga permukaan tersebut, dikasihlah misalnya nutrisinya atau pelindungnya. Kita tahu ada ceramide, ada HA juga, apapun yang bersifat antioksidan. Tapi antioksidan dalam tubuh itu kan satu botol kosmetik dioleskan ke seluruh tubuh kan gak cukup. Solusinya adalah bisa diminum juga. Dengan penggunaan misalnya antioksidan, itu kita bisa minum, kemudian memperbaiki atau menginduce skin healing kita lebih baik. Karena di dalam penelitian itu, salah satu antioksidan yang terkenal, misalnya astaxanthin, sudah membantu perbaikan kulit dan risetnya sangat banyak. Jadi bagaimana cara dia remodeling kembali extracellular matrix, kemudian memicu wound healing proses yang lebih baik ya. Karena di situ akan terjadi regulasi MMP.
Nah dok, kan sekarang kan kita kenal nih banyak influencer yang merekomendasikan yang namanya penggunaan acne patch gitu ya. Nah itu penggunaannya tuh tepat gak sih dok buat jerawat? Kalau acne patch only, do not do that. Artinya apa? Kalau acne patch saja dijadikan dewa, itu tidak boleh. Karena penanganan jerawat tidak bisa hanya satu acne patch. Kita mesti lihat kausanya itu apa. Misalnya kausanya itu penyebabnya adalah karena edukasi yang kurang dari pasien. Jadi udah ditempelin acne patch, kemudian kebiasaannya tidak diubah, sekarang hilang, besok tunggu lagi. Dan kalau misalnya ini dijadikan dewa, khawatirnya hilang satu tumbuh 1000. Jangan jadikan single terapi. Harus dipadukan dengan sistematis yang lain. Kalau misalnya kita mau mencegah gitu dok, dan mau menghilangkan nih bekas-bekas jerawat di kulit kita, itu gimana sih dok? Oke, pertama bekas jerawat itu kita bisa handle kalau jerawatnya sendiri sudah reda. Kalau jerawatnya misalnya masih meradang, banyak nanah, segala macam, itu tindakan pertama kita harus atasin dulu. Bersihkan dulu semua nanah-nanahnya, tekan dulu inflamasinya, dan kita bisa lakukan lokal maupun oral. Yang kedua adalah kalau misalnya dia sudah sembuh, kita bisa lakukan beberapa teknik. Misalnya dengan needling, untuk rangsangan dia terjadi rangsangan untuk stem cell di bawah kulitnya, supaya dia datang, pemberian growth factor, supaya dia remodeling atau tumbuh kembali. Dari dalam kita bisa gunakan antioksidan lagi atau bahan-bahan produk yang bisa membantu mempercepat proses wound healing. Jadi regenerasi jaringannya dibantu dipercepat, atau dengan peeling untuk rusak dia sedikit, kemudian rangsang dia tumbuh lagi. Oke, jadi ada growth factor segala macam. Dari tadi kan dokter kan udah sebut nih yang namanya antioksidan gitu ya. Natural astaxanthin itu sebenarnya cara kerjanya gimana sih dok dalam menjaga kesehatan kulit dan mengatasi jerawat kita sih dok? Oke, kalau astaxanthin sendiri dari jurnal-jurnal atau penelitian yang sudah ada, kemampuannya untuk menekan peradangan sangat baik. Dan kebetulan natural astaxanthin itu memiliki power yang sangat tinggi dibandingkan dengan antioksidan lainnya. Vitamin A, C, E, atau yang lain-lain juga termasuk antioksidan. Tapi berapa powernya itu kita bisa bandingkan dengan natural astaxanthin. Salah satu fungsinya adalah menekan peradangan atau inflamasi supaya merah-merahnya juga cepat reda. Yang kedua adalah merangsang regenerasi jaringan dan memperbaiki skin barrier supaya bagus dan kembali ke kondisi normal. Berarti natural astaxanthin itu bagus banget ya dok ya. Nah natural astaxanthin itu ada di Astria. Live more beauty with Astria.